Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIH, ketemu lagi nih dengan saya Dr. Bella di program Healthy Corner di podcast JIH. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang narasumber yaitu dokter spesialis paru di Rumah Sakit JIH. Mungkin kita kenalan langsung aja ya. Beliau sudah hadir nih di sini, Dokter Diana Septianti, spesialis paru. Halo dok. Kabar, Baik, dokter sehat ya? alhamdulillah. Aku senang banget nih dokter udah hadir nih di sini. Kebetulan nih dok, kita hari ini akan membahas tentang bronkitis nih dok. Kebetulan tanggal 17 November 2023 ini diperingati sebagai Hari PPOK, seperti itu. Oke, Bronkitis ini kan sebenarnya peradangan pada saluran nafas yang sebenarnya bisa terjadi mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin sahabat JIA udah pada penasaran nih, sebenarnya bronkitis tuh disebabkan oleh apa sih? Mumpung nih narasumbernya sudah ada di sini, kita tanyakan langsung ya ke beliau ya. Halo dok, untuk bronkitis sendiri sebenarnya disebabkan oleh apa sih dok kalau boleh tahu? sahabat JIH, bronkitis itu berasal dari kata bronkus dan itis. Nah, bronkus itu apa sih? Bronkus itu adalah saluran napas. Ya, jadi jalannya udara yang masuk dari udara luar bisa masuk ke paru kita melalui jalan atau saluran disebut sebagai bronkus. Kalau itis itu artinya radang. Jadi, saluran ini mengalami peradangan, sahabat JIH. Sehingga bronkitis ini adalah peradangan saluran napas. Nah, mengenai penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa banyak sekali. Dari sesuatu yang hidup sampai yang sesuatu yang tidak hidup atau makhluk benda mati. Misalnya iritan, kemudian hisapan, kemudian ada infeksi virus, infeksi bakteri, dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam. Segala sesuatu yang akan mengiritasi saluran napas bisa menyebabkan bronkitis. Begitu, Dokter Bella. Oke, jadi sebenarnya penyebabnya banyak banget Yes, ya dok betul ya, nggak sekali. mesti virus atau bakteri ya sebenarnya. Terus sebenarnya kalau orang yang terkena bronkitis itu biasanya gejalanya seperti apa sih dok? Apa ada gejala khusus gitu nggak? Oke, karena peradangan di saluran napas, maka gejalanya pasti berhubungan dengan pernapasan. Misalnya, batuk, kemudian kalau ada infeksi, ya bisa jadi demam, seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya berupa iritan saja, maka bisa jadi gejalanya adalah misalnya batuk disertai dengan napas yang berat bila terjadi sudah dalam waktu yang sekian lama. Misalnya berapa lama? Sudah lebih dari 1 minggu. Maka keluhan lain akan muncul. Keluhan lain selain batuk misalnya ya, yang paling umum adalah batuk. Misalnya keluhannya napas menjadi berat, napas terasa sesak, dahaknya terasa ada, seperti itu walaupun kadang-kadang sulit keluar. Begitu Dokter Bella. Oke, jadi sebenarnya gejalanya tuh lumayan bervariasi ya sahabat JIH ya. Terus Variasinya sangat luas, betul dari yang ringan sampai dengan sangat berat. Oke dok. Terus gimana nih dok kalau misalnya kita punya gejala tersebut, apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu untuk, penanganan bronkitis ini? Oke, karena bronkitis ini adalah penyakit peradangan, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi peradangannya atau mengendalikan peradangannya. Nah, mengendalikan peradangan tentu dengan obat-obat anti radang. Perlu tidaknya antibiotik itu nanti dievaluasi begitu oleh para klinisi, oleh para dokter yang menangani bronkitis ini. Kalau memang tidak perlu antibiotik, ya nggak usah Mmm. dikasih, seperti itu. Tapi dalam perjalanannya yang perlu penting lagi adalah bagaimana mengembalikan peradangan ini dalam proses mekanisnya. Misalnya dengan dibantu dengan fisioterapi, dengan terapi inhalasi seperti nebulisasi, dan lain sebagainya. Begitu Dokter Oke. Bella. Jadi misal nih Dok, ada sahabat JIH di rumah yang ada batuk, terus dia ada demam, terus kayak dadanya tuh ngerasa agak sesek gitu ya. Terus nanti kan bisa konsul nih ya Dok ya ke dokter Diana. Ternyata setelah konsul terdiagnosis bronkitis. Itu kira-kira berapa lama ya Dok pengobatan untuk bronkitis ini ya Dok? Oke, untuk pengobatan bronkitis itu tergantung severity atau derajat keparahannya. Misalnya hanya ringan saja, batuk baru 1 minggu, tentu lebih mudah diatasi daripada yang batuk sudah 1 bulan. Mengapa? Karena cabang-cabang bronkus itu seperti dahan ranting yang ada di pohon. Jadi semakin banyak yang terlibat, maka semakin sulit dan semakin lama akan penyembuhannya atau menghilangkan radangnya. Satu hal yang pasti, sahabat JIH, bahwa
bronkitis ini diupayakan bahwa peradangannya harus hilang sampai dengan seminimal mungkin. Mengapa? Supaya tidak akan mudah relapse atau mudah Mmm, kambuh kembali atau terkena apa sedikit sudah muncul lagi. Nah, kita nggak mau itu kan, begitu Dokter Bella. oke. Berarti dia bisa ini ya, Dok, ya, bisa kambuh lagi ya? Jadi sekarang sembuh terus bisa beberapa bulan kambuh lagi tuh Iya, bisa ya, Dok, ya? sangat bisa Oke karena oke. pada kondisi radang yang belum cukup stabil, maka, akan mudah teriritasi lagi. Misalnya kita belum cukup stabil, kena asap rokok Mhm. nih, nah bisa muncul lagi, muncul Mmm. gejalanya lagi dan bisa semakin lebih berat, seperti itu. Oh, oke oke. Terus apa sih, Dok, bedanya bronkitis sama TBC nih? Karena kan, banyak banget kayak mungkin ya sahabat JIH yang di rumah, bingung nih kalau misalnya batuk lama ini sebenarnya bronkitis atau sebenarnya flek paru atau TBC. Itu ada perbedaan khususnya nggak sih, Dok, sebenarnya? Oke, bronkitis dibandingkan dengan TBC, gejalanya bisa sama ya sahabat JIH ya, sama-sama batuk yang lama, bisa lebih dari 2 minggu untuk TBC. Nah, tapi bedanya apa? TBC adalah penyakit infeksi. Dia pasti disebabkan oleh kuman yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan bronkitis, seperti kita sudah bahas di awal, dia tidak selalu disebabkan oleh infeksi, bisa juga oleh zat-zat iritan di saluran nafas kita, seperti itu. Oke, mungkin, terakhir ya, Dok, ya, sebelum, kita akhiri sesi podcast kita hari Mhm. ini. Kalau misalnya nih, Dok, ada sahabat JIH yang di rumah sudah pernah kena bronkitis, itu gimana sih, Dok, caranya biar ke depannya, tidak sampai terkena bronkitis lagi, seperti itu? Oke, untuk sahabat JIH yang pernah terdiagnosis bronkitis harus lebih hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Jadi pada saat terjadi batuk pilek, nah itu menjadi pintu untuk terjadi lagi bronkitisnya kambuh atau terjadi bronkitisnya akut serangan lagi. Nah, berarti kalau batuk pilek yang ringan-ringan saja jangan disepelekan, segera diobati, dihilangkan supaya radangnya tidak menjadi turun ke saluran napas bagian bawah atau bronkus yang seperti tadi sudah kita bahas. Apabila sahabat JIH ada yang mengalami batuk lebih dari 1 minggu, maka segeralah mencari pertolongan yang lebih intensif supaya segera diatasi peradangan itu, seperti itu. Oh iya, mungkin sahabat JIH ada yang penasaran nih di rumah, sebenarnya bronkitis tuh bisa nggak sih dicegah dengan vaksin? Nah, kita tanyain langsung aja ya ke Dokter Diana. Gimana nih, Dok? Bisa nggak sih bronkitis itu dicegah dengan vaksin? Oke, maka bronkitis bisa dicegah dengan vaksin, itu pertanyaan yang mungkin, jadi ada di benaknya sahabat JIH ya. Kalau bisa dicegah dengan vaksin kan lumayan, jadi nggak perlu mengalami bronkitis berulang, misalnya seperti itu. Bronkitis seperti sudah disampaikan tadi bahwa disebabkan oleh peradangan di saluran nafas. Misalnya peradangannya disebabkan oleh infeksi virus, dalam hal ini virus influenza, tentu ada tempatnya untuk kita melakukan, jangan lupa vaksinasi setiap tahun dengan vaksin influenza. Akan sangat menurunkan angka kejadian bronkitis dalam 1 tahun itu. Kenapa? Karena kita lebih terlindungi nih sahabat JIH dari infeksi virus influenza. Oke, berarti sebenarnya ada ya, beberapa cara untuk melakukan pencegahan terhadap si bronkitis ini. Sama satu lagi Dok, mau tanya, kalau misalnya ada nih pasien dengan asma Mhm. sebelumnya, dia akan menjadi lebih rentan nggak sih Dok untuk terkena bronkitis ini? Itu pertanyaan yang bagus, Dokter Bella, karena pasien-pasien asma itu cenderung lebih rentan atau lebih sensitif, begitu. Jadi misalnya sahabat JIH memiliki riwayat asma di keluarga atau sudah terdiagnosis asma di sebelumnya, lebih hati-hati ya. Kenapa? Karena tanpa ada iritan atau tanpa ada infeksi pun sudah lebih rentan. Tingkat radangnya sudah lebih tinggi, jadi akan lebih mudah untuk naik lagi tingkat radangnya dan menimbulkan gejala baru. Seperti itu. Oke, mungkin ada satu lagi Dok pertanyaan terkait dengan, bronkitis ini. Mhm, Semisal nih kita di rumah nih Dok, kita nggak ada gejala apa-apa, mhm. tapi memang kita lagi mau medical check up nih, pas dicek kok rongsanya ternyata ada bronkitisnya, padahal nggak ada batuk, nggak ada demam, nggak ada sesak juga. Nah itu gimana Dok? Nggak ada gejala tapi rongsanya bronkitis? Kayaknya banyak banget ya kasus begitu Banyak, ya. saya juga gitu Dok soalnya, Iya, makanya saya saya juga tanya. kalau di foto bronkitis juga. Jadi sahabat JIH, bronkitis itu adalah temuan yang didapatkan dari pemeriksaan foto toraks ya atau
ronsen dada. Nah, kalau misalnya didapatkan bronkitis, nggak perlu khawatir. Kalau tidak bergejala, kita menyebutnya sebagai bronkitis kronik. Sehingga itu baik-baik saja, nggak akan ada masalah. Yang perlu dikhawatirkan adalah kalau ronsen dada kita adalah bronkitis, kita jadi lebih rentan. Begitu saja, Dokter Bella. Mmm, Jadi sebenarnya jangan khawatir bahwa, "Aduh saya punya foto bronkitis nih, mhm saya nanti bagaimana?" Nggak masalah, asal tidak bergejala. mhm. Kalau sudah kesentil sedikit dengan gejala nih, harus lebih waspada, begitu saja. Oke. Baik sahabat JIH, tadi Dokter Diana sudah menyampaikan mulai dari penyebab, gejala, sampai penanganan dan pencegahannya. Mungkin terakhir Dok, bisa memberikan kesimpulan untuk sahabat JIH di rumah terkait dengan bronkitis ini. Baik, sahabat JIH, bronkitis itu adalah radang di saluran nafas ya, jadi bukan selalu disebabkan oleh infeksi. Kemudian bronkitis itu bisa dihilangkan atau bisa disembuhkan loh gejalanya, asal berobat dengan lengkap, dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya nggak segera kembali lagi, nggak mengganggu aktivitas kita dan nggak mengganggu produktivitas kita. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Dokter Diana sudah mampir ke podcast JIH hari ini. Dan sahabat JIH, mungkin itu dulu ya yang bisa kita share pada podcast JIH hari ini. Harapannya ke depannya nanti kita bisa saling sharing lagi ya Dok ya, tentang materi-materi yang lain yang bermanfaat untuk sahabat JIH di rumah. Baik, sahabat JIH, saya Dokter Bella, izin mengundur diri dulu. Sampai ketemu di sesi podcast JIH selanjutnya. Bye-bye, sahabat JIH.